Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini Bapak Ibu guru hebat semuanya, seluruh Sukasirna, Sukanegara, bisa dibilang memenuhi undangan saya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu kalau saya meminta perwakilan dari gugus Sukasirna, gugus Sukanegara minimal 2 orang untuk hadir bisa dibilang sharing lah. Kita sharing, ada Bu Haji di sini, alhamdulillah, terima kasih Bu Haji lah. Bu Haji sudah berkenan ke sini. Kepada rekan-rekan semua, saya yakin yang hadir di sini Bapak Guru, Ibu hebat semuanya, yang mungkin nanti kita sharing di sini bisa saling berbagi, Bapak Ibu bisa berbagi pula di sekolahannya masing-masing. Nah, saya berdiri di sini tadi sekali lagi bukan ingin menggurui Bapak Ibu, hanya berbagi apa yang saya dapat. Kebetulan saya tahun ini mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah lulus. Saya angkatan ke-10. Sebelum-sebelumnya sudah banyak juga rekan-rekan di Jonggol. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di sini melihat saya di sini, mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih. Kedepannya masih ada angkatan 11 sudah berlalu, tinggal pendidikan. Ada angkatan 12, bahkan direncanakan sampai angkatan 20. Mudah-mudahan jadi inspirasi Bapak Ibu bisa nanti kedepannya ikut. Kenapa saya berpesan seperti itu? Yang saya rasakan ikut pendidikan ini kurang lebih sudah 2 bulan, jalan 3 bulan. Hari ini modul 1.4 di modul akhir 1 berarti. Nah, banyak sekali manfaatnya, terutama dalam kita mengajar di kelas. Banyak perubahan. Bukan merasa senior atau udah lama banyak ilmu, tapi ternyata setelah ikut pendidikan ini makin banyak ketemu orang, makin banyak juga ternyata yang lebih hebat, bahkan menjadi inspirasi. Ditambah bisa mengingatkan kembali, ternyata memang benar kata agama bahwa menuntut ilmu itu dari mulai kandungan sampai kita meninggal dunia nantinya, karena ilmunya tidak terbatas. Nah, salah satu profesi yang saya kira terus belajar adalah salah satunya guru. Nah, makanya saya ingin berbagi, sharing kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua untuk terus mencari ilmu, meningkatkan kompetensi supaya kedepannya putra-putri kita juga akan lebih cerdas lagi sesuai harapan kita. Nah, kali ini saya akan sharing modul 1.4 budaya positif. Saya sedikit perkenalan, saya Danang Setiogoro, CGP angkatan 10 Kabupaten Bogor. Di Jonggol ini terutama ada 13 SD, SMP, SMA yang jadi CGP. Jadi ada 13 orang. Angkatan 10 paling banyak kayaknya di Kecamatan Jonggol dari angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, ini sedikit profil. Saya bertempat tugas di SD Sukasirna 04. Ada pengajar praktik, jadi ada 2 orang yang membimbing saya. Jadi saya pelatihan itu nggak sendirian, Bapak Ibu. Jadi ada yang membimbing saya. Yang pertama pengajar praktik itu nanti yang secara luring, ketemu langsung, datang ke sekolah. Yaitu kebetulan di saya Pak Yogi Prasetyo itu PP dari Kecamatan Sukamangun. Kemudian ada fasilitator yang membimbing saya secara daring. Jadi kegiatan saya sudah ada luring dan ada daring pula. Fasilitator saya Bapak Wanito
itu orang Indramayu. Jadi dari pelosok Indonesia bisa ketemu lah. Bahkan nanti hari ini juga ada pertemuan daring, itu dari kabupaten mana-mana saja, banyak sekali. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Yaitu salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dengan membangun budaya positif, tujuannya kita bisa berpihak pada murid, membangun keyakinan, membuat visi sekolah yang membutuhkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah itu. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Jadi begitu luas lingkup materi ini, budaya positif ini, tujuannya adalah sebenarnya satu, supaya siswa kita berkarakter. Sebenarnya kalau bicara karakter dari dulu juga, dari kurikulum sebelum-sebelumnya, karakter itu sudah harus dibentuk, dibangun. Hanya mungkin menurut pribadi saya, karakternya kemasannya yang berbeda. Nah, sekarang itu karakter yang dibangun adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nanti kita bahas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Poin kedua ini sebenarnya selalu saya yakin, karena Bapak Ibu guru ngajar di kelas, saya yakin teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi sudah pernah dilakukan. Saya yakin banget. Hanya mungkin belum tahu apa yang membedakan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Biasanya ini dibentuk ketika awal semester, dibentuk keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas? Nanti kita akan coba bahas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Setiap manusia pasti punya kebutuhan yang sama, mau dia anak-anak, orang dewasa, guru, karyawan mungkin. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Nanti kita akan coba seperti apa sih bentuk restitusi itu, kontrol sebagai guru itu. Yang berikutnya, restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti akan dibahas, atau nanti saya akan tunjukkan video Bapak Ibu guru menghadapi siswa yang bisa dibilang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Pasti ada hal-hal yang dilakukan, dan mungkin Bapak Ibu guru ada siswa telat, tidak piket, atau apapun itu, didiamkan saja. Pasti semuanya akan ada tindakan. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini materi yang pertama. Apa saja yang ditanamkan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tujuannya adalah menanamkan motivasi. Kalau sudah motivasi tumbuh di dirinya, motivasi ada 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Ada 2, dari dalam dan dari luar.
Jadi ketika motivasi itu tumbuh dari dalam dirinya, insya Allah apa yang dia lakukan akan dengan penuh kesadaran tanpa harus paksaan. Nah selama ini kan kalau kita nyuruh anak pasti dipaksa. Demikian kamu lakukan, kerjakan. Kalau enggak bapak hukum. Nah jadi anak itu melakukannya karena mungkin bisa jadi terpaksa, karena takut dihukum. Nah kita sedikit-sedikit dirubah pola pikir anaknya, gimana mereka melakukan apapun itu, tugas-tugas PR dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran bahwa mereka membutuhkan itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai disiplin ini pasti kaitannya dengan nilai kebajikan. Saya yakin orang tua, bapak ibu guru, bahkan dirinya sendiri pasti mempunyai nilai kebajikan, nilai posisi baik. Apapun yang dia kerjakan, mungkin dia melakukan kesalahan, tapi bisa jadi kesalahan itu sebenarnya keinginan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Itu tujuannya. Nah, kadang-kadang kita kan yang nggak tahu. Kita yang nggak tahu sebagai guru, yang dikerjakan siswa itu mungkin salah, tapi di balik kesalahannya itu sebenarnya ada tujuan yang benar, yang baik, yang dia inginkan. Yang berikutnya adalah salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu kan 5 profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Nah, tadi yang saya bilang, karena kita sebagai guru itu harus menuntut ilmu terus-menerus pada dasarnya, mindset atau pola pikir kita yang harus dirubah Bapak Ibu. Jangan merasa kita itu selalu benar. Apa yang kita lakukan itu baik. Oh, kita menghukum anak dengan cara ini itu benar. Nah, itu yang harus dirubah Bapak Ibu. Cobalah buka, kalau kita menghafalkan tangan, salah satu kepala ini ternyata isinya sesuatu. Misal Pak Nuril menggenggam sesuatu, wah mungkin orang lain bisa percaya ada isinya, bisa jadi. Atau nanti coba teman-teman bikin challenge ke anak-anak menghafalkan sesuatu, kira-kira apa isinya. Atau dikasih tahu mungkin ada isinya yang berharga. Pasti anak-anak juga penasaran, ingin membuka. Amun cek bahasa Sunda mah paribut lah, kira-kira isinya naon. Apalagi kalau dikasih clue apa yang ada di genggaman kita, boleh kalian miliki. Nah, seperti itulah keinginan atau tekad yang kuat kepada guru, kepada siswa semua, supaya dia mau berusaha ke depannya jadi lebih baik lagi. Terus berusaha, terus tekad kuat. Filosofi dan pendidikan dari Dr. William James dalam konteks teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ceritanya, saya yakin Bapak dan Ibu selalu mengontrol peserta didiknya. Harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu kan mengontrol kan? Ternyata ada miskomunikasi, miskonsepsi, kesalahan berpikir.
Di mana nih tadi yang saya bilang, guru mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi merasa apa yang kita sampaikan itu selalu benar lah, gak ada salahnya, kan merasa seperti itu kan. Maka Pak Dedi, alhamdulillah, terima kasih perwakilan dari Sukasirta Mangga. Nah, ternyata ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kan kita gimana caranya ya, anak mau berubah, bisa tadi secara tidak sadar dimarahi, dihukum, atau mungkin kalau sudah merasa capek atau lelah karena sama-sama manusia ya. Kadang juga saya jujur aja seperti itu kan, membuat iba atau merasa bersalah anak misal cek bahasa Sunda mah di genggerahan teh tina waro. Gimana caranya kita memetik rasa iba dia supaya mengerti apa yang kita inginkan atau perbuatan itu tidak baik dilakukan, kan seperti itu. Nah, ini yang terjadi kesalahan juga. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi bapak ibu teh kadang-kadang suka merasa harus maksa anak kudu kieu, kudu gitu. Padahal tadi faktor intrinsik dari dalamnya mungkin tidak menginginkan itu, nggak mau dipaksa teh. Nah, naonan kudu orang dipaksa gitu kan. Perubahan-perubahan itu yang sampai sekarang membuat miskonsepsi antara guru dan murid. Kita buat ada ilustrasi guru mengontrol murid. Seperti apa? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Perlu saya alami itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, beberapa kali saya tuh maksa yang sederhana saja, memaksa anak melakukan tugas nari misalnya. Si anaknya nggak mau satu kelompok sama si A misalnya, begitu kan? Sebenarnya nggak mau melakukannya. Nah, tapi kita suka mengontrol. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nerima aja pada guru gitu kan, guru yang nyuruh. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Makanya saya kadang-kadang suka nanya sama anak, kenapa, selalu nanya alasannya kenapa kalian melakukan itu. Karena tadi semua perilaku yang murid kerjakan pada dasarnya dia punya tujuan. Mau perbuatannya jelek, sebenarnya tujuannya ada. Mungkin tujuannya baik, hanya caranya yang salah. Nah, kita sebagai pendidik harus kita gitu. Berikutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah,
Kadang-kadang kan kita gitu kan ke anak teh, ayo nak lakukan ini bagus loh, bukan? Bisa jadi muridnya, oh iya juga ya, benar apa yang dia bilang. Tapi kadang-kadang apa yang menjadi masalah? Inkonsistensi. Anak bisa berubah di tengah jalan. Mungkin itu tadi, merasa bosan, jenuh. Nah, tugas kita adalah tadi memberi kembali penguatan positif. Tapi efeknya apa? Murid ya itu tadi, tergantung. Kalau sudah diingatkan, baru lakukan lagi. Nanti selang beberapa waktu kembali lagi, ya betul. Ternyata Blimpa sama dengan saya, kirain saya aja, murid saya aja yang kayak gitu. Ternyata sama. Jadi itu, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan sebagai pendidik untuk memberikan tadi penguatan positif kepada peserta didik. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, tadi yang saya bilang, bisa jadi penguatan yang kita lakukan itu bertujuan bahwa siswa itu dibuat yang dia lakukan itu salah, merasa salah telah melakukan perbuatan tersebut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kritik ini diharapkan mungkin tadi murid itu merasa dirinya mungkin ada yang salah, menimbulkan faktor intrinsiknya tubuh, sehingga tadi sebenarnya Pak, saya kenapa selalu menekankan faktor dari dalam diri itu hal yang utama. Karena kalau sudah sadar akan dirinya itu membutuhkan sesuatu, dia akan ikhlas melaksanakannya. Contoh ibadah, yang muslim sholat atau apa. Kalau sudah menyadari bahwa ibadah itu adalah kebutuhan bagi dirinya, insya Allah dengan sendirinya tanpa harus dipaksa pun dia akan melakukannya. Berbeda dengan ketika dia harus diingatkan, apalagi sampai dipaksa, apalagi sampai diberikan hukuman. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kan kita kadang-kadang kan gitu kan, wah merasa dulu nih, saya bisa maksa anak. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, tadi di awal bisa jadi dia nggak sesuai dengan keinginannya, gitu kan. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Jadi tidak selalu ternyata perbuatan memaksa itu bagus. Kadang-kadang kita juga kan dipikir-pikir dipaksa untuk melakukan sesuatu karena kita udah dewasa, kadang-kadang nggak mau juga kan seperti itu. Ternyata perilaku tidak memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bisa jadi kan dipaksanya sakit hati mungkin atau tidak mau, iya, akan merusak hubungan entah guru dengan murid, kadang-kadang kan gitu kan. Jadilah guru yang disenangi ketika datang kan gitu kan, lebih baik itu. Nah, yang dirindukan. Jangan sampai ketika datang, aduh, datang. Atau senang pas rapat, asik gurunya pergi rapat. Bisa jadi kan memaksa itu tadi.
Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Selama ini kan gitu kan, kita diajarkan bagaimana cara menstimulus dan respon. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terhadap realitas. Jadi, intinya, otak kita itu kita ya, maaf. Jadi terkadang otak kita itu karena mungkin merasa sudah jadi guru, sudah merasa senior mungkin, lama mengajar, paradigma kita itu ternyata itu aja, nggak ada perkembangan. Nah, diharapkan sebagai pendidik kita tidak stagnan di situ saja. Makanya kan sekarang sedang digalakan kan ikut pelatihan-pelatihan, hadir di komunitas-komunitas, minimal komunitas belajar di sekolah sendiri, sering bertukar pendapat, berkolaborasi. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut pola pikir kita akan berubah, tidak itu aja. Nah, ini ada tabel perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ada realitas kebutuhan kita sama, ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita itu beda pada dasarnya. Semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikiran teori stimulus respon itu sama aja pokoknya. Tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mungkin. Makanya kan kita nggak tahu dia salah seperti apa. Kita mencoba mengubah orang agar berdampingan sama dengan kita. Kadang-kadang tadi kan memaksa, harus sama nih, harus berpikiran, harus berpendapat, tanpa memedulikan pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi yang saya bilang, bisa jadi murid melakukan hal yang buruk itu tujuannya mungkin benar, caranya yang salah, bagus buat tujuannya dia. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, makanya saya selalu bilang ke anak, apapun yang Anda kerjakan pasti punya tujuan. Kadang-kadang kan anak peserta didik kan jawabnya, kenapa kamu kayak gitu? Nggak tahu, aneh kan gitu. Karena saya meyakini bahwa menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Gak mungkin siswa nggak tahu apa yang dia kerjakan. Nah, kenapa dia bilang mungkin nggak tahu? Karena itu tadi. Nah, benar, susah mengungkapkannya, malu mengungkapkan, atau mungkin dirasa tadi karena guru merasa selalu menghukum, jadi dia takut. Jangan-jangan yang saya sampaikan salah nanti saya melakukan ini salah, dimarahi, dihukum, kan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan paradigma itu yang Bapak Ibu guru harus ubah pada dasarnya kepada peserta didik. Saya bisa mengontrol orang lain, Pak Bita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada dasarnya, walaupun itu peserta didik. Memaksa ada pada saat rujukan data, kolaborasi. Nah, ini saya sekarang itu sedang berusaha bagaimana berkolaborasi apapun itu. Tujuannya itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kolaborasi, bertukar pendapat, kadang-kadang yang nggak ada di pikiran ternyata tercetus dari rekan kita sendiri. Pentingnya tadilah
kalau sederhananya mah rapat, nah gitu kan, sharing sama teman. Saya selalu bilang gitu, ya udah kalau mau apa-apa disampaikan saja, inginnya seperti apa, supaya mungkin nanti kita dapat ide baru. Gitu kan. Yang tadi makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah yang merasa kita itu adalah bentuk disiplin sudah benar? Sudah sesuai? Kan itu. Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya ketika murid-murid kita menjadi motivasi tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam tadi yang saya bilang, yang berdampak jangka panjang. Nah, tadi makanya kesadaran diri itu penting. Supaya apa tadi? Range waktunya panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dia melakukan itu bukan karena takut dihukum atau mengharapkan hadiah, imbalan. Walaupun mungkin di sisi lain memberi imbalan atau hukuman itu ada hal baiknya juga. Tapi sebisa mungkin saat ini, kedepannya kita bisa merubah itu. Tidak harus diberi hukuman atau selalu diberi hadiah. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self display, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Danny Gosden dalam bukunya tahun 2021. Dia menyatakan dari kata disiplin berarti bahasa Latinnya disiplin, yang artinya belajar. Jadi dari kata disiplin itu sebenarnya buat kita bisa belajar semua hal. Kata disiplin juga berasal akar katanya yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Jadi seiring belajar. Ini hubungannya antara Ki Hajar Dewantara dengan Dan Gosden. Nah, ini dia. Kita sebagai pendidik nih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi yang saya bilang,
motivasi dari diri itu lebih kuat daripada ekselensi tadi dari luar. Bisa jadi karena dia takut dihukum, nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Den Husein, di mana kedua pilar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, tadi saya yakin semua yang dilakukan anak peserta didik kita pasti punya tujuan. Tujuannya pasti mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal, jadi menyeluruh. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan sepakati bersama. Di Indonesia, program pelajar Pancasila mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Ini bisa nanti kita sharing lah PPT-nya, bisa kita bagikan supaya kita belajar bersama-sama. Nanti saya berharap Bapak Ibu juga bisa berbagi dengan rekan-rekan di sekolahnya yang lain. Ini petunjuk hidup. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, ada rajin, integritas. Standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan mengambil pendidikan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang ditetapkan. Tetap tujuan kita adalah tadi kita punya standar nasional yang harus kita penuhi. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu? Penting diketahui Ibu, bahwa ketiganya ini harus kita pahami apa bedanya. Motivasi perilaku kelihatan jelas apa tidak ya Bu ya? Kelihatan. Nah, ini motivasi itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sehingga nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sedangkan hukuman dan penghargaan apa itu? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman. Murid hanya menerima suatu hukuman. Nanti ada beberapa contoh. Ini tuh masuk hukuman, masuk motivasi atau penghargaan. Nah, nanti mudah-mudahan bisa membedakannya. Tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi nggak ada sepakat-sepakatnya lah. Dia buat kesalahan, dia diberikan hukuman, murid menerimanya gitu. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar adalah menghargai sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Jadi ternyata penghargaan itu bisa jadi
menghukum. Kami di GP ternyata ada artikel ternyata penghargaan itu hukuman. Nah, menarik kan? Selama ini kan kita tahu ngasih hadiah misal atau ngasih reward. Ternyata dulu kita mikirnya ngasih sesuatu itu baik, ternyata bisa jadi ngasih sesuatu itu ternyata hukuman. Bentuknya ternyata dihukum, merasa dihukum. Yang terakhir, restitusi. Nah, jujur ini saya pribadi dan rekan GP ada mungkin baru tahu restitusi itu seperti apa, atau baru mengenal istilah restitusi di dunia pendidikan. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi restitusi itu ada siswa yang salah berbuat. Biasanya kan kalau kita salah, anak yang ngerjain PR, entah dihukum, disuruh ke depan, atau buat kata-kata yang banyak dan lain sebagainya. Nah, ternyata menurut restitusi, ya caranya memperbaiki kesalahan itu mereka bisa dengan rasa sadarnya bahwa perbuatan itu salah, saya akan memperbaikinya dengan cara yang mereka inginkan. Tahu salah, tanpa kita harus hukum, dia tahu bahwa perbuatan itu salah dan mau memperbaikinya. Itu poin intinya. Nanti ada contoh yang bisa memperjelas restitusi itu seperti apa. 3. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendahnya. Ada 3 motivasi. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bisa jadi dia melakukan sesuatu itu untuk imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasinya banyak. Hukuman dan penghargaan yang tadi ini. Seringnya kita pasti hukum kan? Udah tuh piket, tahun tuh piket, kerja ke piket enak atau piket seminggu deh, gitu ya. Seminggu berturut-turut. Hukuman yang terakhir, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Ikhlas ya. Suatu hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan. Tadi yang saya bilang, nggak ada kesepakatan, nggak ada keyakinan untuk disepakati bersama. Yang ketiga, sementara disiplin dan bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Itu pengadilan. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima bila melanggar perjanjian. Tadi bedanya, kalau hukuman mah tanpa ada perjanjian dulu. Kalau kesepakatan itu adalah, misal kesepakatannya kalau nggak ngerjain PR bagaimana, kan kadang-kadang gitu. Nah, ini ada contoh atau soal hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada buat latihan dikit biar nggak terlalu bosan kali ya dengan saya di depan aja terus gitu kan. Kali Bu Elis mau coba nih, ada soal Bu Elis. Ini kerjaan guru-guru penggerak nih di dalam modulnya, salah satu modulnya ini. Baca nggak ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kata
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kata ibu sanksi, konsekuensi, yang pertama konsekuensi atau hukuman? Kira-kira apa nih? Kalau mencatat 100 kali, oh hukuman. Kita coba ya di kliknya. Wah salah, berarti itu konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa itu konsekuensi? Karena kan tadi sudah disepakati. Ada sadar. Nah, betul wajib. Nah, nih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ada anak terlambat hadir, terus keliling lapangan lah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita coba. Hukuman itu. Kenapa? Kenapa hukuman bisa jadi hukuman? Padahal sama poinnya. Dadakan bisa jadi. Tidak ada kesepakatan. Anak datang misal terlambat. Nggak ada kesepakatan terlebih dahulu, tiba-tiba kamu masuk jam berapa? Jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 15. Jadi terlambat. Ya udah hari. Nah, itu kan mungkin bisa dihukum, dipaksa dia dari guru. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Aduh, seperti ini yang meja tulisan. Apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Oh, konsekuensi. Kita coba. Mantap, betul. Jadi bisa jadi sepakat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Banis? Kira-kira Banis? Push up 15 kali gara-gara anaknya nggak pakai masker. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Banis? Pak Dede nama kira-kira? Ini kan real ya, kadang-kadang kan gitu kan, apalagi zaman kita COVID itu waktu itu tuh wajib pakai masker ya. Jadi salah, kira-kira apa Pak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Benar, hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mungkin ada anak coret-coret buku temannya. Nah, suruh ganti. Itu apa tuh? Ini apa kira-kira? Konsekuensi. Konsekuensi itu akibat dari perbuatan dia harus bertanggung jawab. Guru kan bisa menghukum, karena bukan dari guru juga mungkin. Kesadaran ini. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mantap. Wah, kayaknya tahun depan kalau ada GP angkatan 12 ikutlah. Kita sharing. Kali bisa sharing, bisa pada lulus. Saya senang kalau guru suka negara banyak yang jadi GP juga. Banyak manfaatnya. Terlepas dari nanti mungkin ada reward yang didapat, entah sertifikasi lebih mudah gitu kan. Tapi banyak yang saya rasa banyak pengetahuan baru lah. Ketemu orang hebat lainnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita coba. Ini ada kasus kayak gini nih waktu itu nih, nggak pakai sepatu terlalu. Ternyata hukuman pada dia. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Satu, karena tidak bisa jawab pertanyaan. Nah, kadang-kadang kan pernah melakukan itu Pak Dede? Belum. Oh belum, alhamdulillah. Pak Dede udah? Oh belum, kirain udah. Disuruh nih anaknya ke depan karena nggak bisa jawab pertanyaan. Kira-kira apa? Dihukum. Hukuman. Soalnya dipaksa itu mah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Manis kayaknya udah mulai pintar lah, gitu lah manis. Mantap. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Bukan hukuman? Kenapa?
Oh gitu. Ini kenapa konsekuensi mungkin sudah disepakati di awalnya. Jika terlambat, apa nih reaksinya? Oh, istirahatnya dikurangi, gitu kan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa balik? Hukuman, yakin? Kecewa nih. Salah, konsekuensi. Kata kuncinya apa? Dia kan sudah tidak sengaja atau entah disengaja mencederai temannya. Jadi itu yang itu. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk melatih ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Mantap itu loh. Lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Waktu pelajaran PJOK. Hukuman. Guru PJOK nih harusnya salah itu konsekuensi. Kasusnya sama. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Yang benar. Hukuman. Kan insiden ya. Emang sengaja dipatahkan gitu kan? Kan enggak. Benar 8 dari 14 pertanyaan, separuhnya lumayan untuk percobaan pertama. Saya juga mencoba beberapa kali untuk memahami ini. Mudah-mudahan nanti kita pelajari lebih lanjut apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Itu yang diharapkan. Ini hukuman dan penghargaan tadi. Ada artikel ternyata penghargaan itu bisa jadi menghukum. Ini tadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya kalau kita memberikan hukuman dan sebagainya. Penghargaan tidak efektif. Nih. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diingini yang dibuat dengan pernyataan hanya jika Anda melakukan hal itu maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Nah ini adalah poin-poin yang masuk apabila mana yang penghargaan merusak hubungan itu seperti apa. Contoh yang pernah penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau pujian, sering kan kita seperti itu ya. Muji anak sederhana aja bagus. Di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, terhukum, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Bisa jadi kamu merasa kecewa, tapi bisa jadi kebalikan itu bisa jadi motivasi. Wah, benar Bu Haji. Bisa jadi motivasi bagi dirinya. Wah, kayaknya senang nih dipuji Pak Guru. Diberi tepuk tangan dari semuanya, bisa jadi. Sering-seringlah memuji. Nggak harus memberikan sesuatu. Misal kadang-kadang, aduh, saya nggak bisa ngasih penghargaan, saya nggak bisa ngasih benda, bisa. Kadang-kadang pujian sederhana, bagus, baik, cantik, misal, kan seperti itu. Yang terakhir, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan kelompok, anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Ternyata gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pak Dede mungkin lagi banyak uang, lagi banyak rezeki, bagi-bagi. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara bagian tidak, hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, jadi relatif lah, nah, ya betul. Ini yang tadi motivasi dalam diri. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, biasanya di kelas 1 nih, ada yang kelas 1 ya 9, yang kelas 1
stabilnya. Menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di mata dan sebuah senyuman di wajahnya. Senang nih, bisa. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi patut diapresiasi, apalagi kelas 1 tuh. Jangan bilang atau saya khawatirnya kelas 1 tidak sadar bahwa saya bisa baca mana mah tuh pas itu aduh geus gitu. Kadang-kadang kan membandingkan, takutnya seperti itu tidak baik. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi, ngobrol. Nanti aksi nyata saya sebelumnya mempraktekkan bagaimana kegiatan restitusi. Kolaborasi apa? Yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah, itu kan masalah tadi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi jangan sampai merugikan orang lain juga. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tadi bisa jadi renggang antara murid sama guru gara-gara tidak sepaham atau apa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kadang-kadang kan kita tadi maksa kan? Dihukum maksa. Ternyata di restitusi itu nawarkan, bukan paksaan. Dia buat kesalahan, kita tawarkan sesuatu yang lebih baik yang tidak membebaninya. Nih, restitusi kata kuncinya menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang sudah ditindakan, cari yang paling baik. Restitusi juga berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan, fokus pada solusi itu yang berikutnya, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya adalah itu tuh salah. Jangan sampai kesalahan itu nanti mungkin mengucilkan dirinya. Dikucilkan sok aya tah, amun cek orang Sunda mah henteu dibaturan gara-gara buat salah kan, sok ada kan kayak gitu kan. Nah, itu penting untuk kembali ke kelompoknya supaya tidak dikucilkan. Ini masalah keyakinan kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan municipal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bisa jadi pas awal ajaran baru, nanti sebentar lagi ajaran baru ya Bapak Ibu. Ini mah hanya sharing atau berbagi. Keyakinan kelas itu penting supaya kedepannya siswa tahu ruhnya. Apa saja yang disepakati, banyak sederhananya nanti bisa. Keyakinan kelas kalau dia tidak mengerjakan tugas, apa yang disepakatinya, apa yang diyakininya bersama-sama. Jadi tidak tiba-tiba oh nggak ngerjain PR, kenapa saya dapat seperti ini tindakannya. Nah, itu penting keyakinan kelas itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas bersama di kelasnya masing-masing. Yang lain, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti bisa jadi. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Jadi ada tahu bagian-bagiannya. Atau mungkin sederhananya piket misalnya. Bagaimana keyakinan piket itu dibentuk? Entah kamu tugas apa gitu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kan itu. Apa bedanya? Kalau itu berarti kan peraturan bisa jadi. Itu kan yang harus dikerjakan. Bedanya, kalau keyakinan kelas tadi
kesepakatan mana yang bisa, mana yang tidak. Kalau peraturan bisa jadi cuma kita yang buat dari awal, kan gitu. Makanya penting keyakinan. Tahapan menciptakan program kebajikan. Ini ada tahapannya, nilai-nilai apa yang baik yang mungkin jadi penilaian. Karena saya kebetulan guru kelas 6, ternyata kelulusan itu kan tidak hanya dari nilai, tapi perilaku yang harus minimal baik. Nggak boleh cukup, kamu cukup nggak lulus. Ini contoh-contoh keyakinan kelas, nanti kita sharing lah. Nah, lebih lanjut keyakinan kelas 2 ini kebetulan contohnya nih. Disiplin waktu bagaimana disepakatinya, kalau buang sampah pada tempatnya. Contoh-contoh sederhana yang mungkin ini harus disampaikan. Karena kan tadi keyakinan kelas disepakati. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kegiatan keyakinan kelas. Nah, ini kegiatannya ada tepat waktu contohnya misalnya. Jangan sampai kita nyuruh anaknya datang tepat waktu, gurunya datang terlambat. Murid-murid sekarang kan kritis kan. Nih, guru tugasnya ngajar, didik. Murid tugasnya belajar, mencoba. Ada hak dan kewajiban lah sederhananya seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar. Tadi dalam budaya positif ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa aja kebutuhan dasar? Kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti jelas lah. Ternyata anak juga perlu kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya, terutama kalau di sekolah. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ini yang agak sulit juga. Saya pribadi kesenangan itu sulit ditemukan juga. Kadang-kadang anak nggak senang mungkin belajar matematika, kan biasanya kan kayak gitu. Baru belajar hari ini apa matematika pusing gitu. Nggak bisa. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa senang dalam belajar? Tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang. Kasih sayang kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis. Bagaimana psikologis anaknya? Itu jawaban-jawabannya. Kebebasan penting, tadi tidak dipaksa. Kesenangan, nah ini hanya sekilas saja contoh kuesioner tentang kegiatan-kegiatan yang harus saya kerjakan. Lesson mengatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Jadi kalau kita tahu kebutuhan anak itu apa aja, kita mungkin bisa jadi mencari solusi dari masalah-masalah itu. Restitusi. Apa itu 5 posisi kontrol restitusi? Yang pertama adalah penghukum. Ini ada menarik tentang restitusi ini. Ternyata kebetulan saya sering akhir-akhir ini suka sharing sama istri gitu terkait PMM. Ternyata apa yang saya dipelajari di guru penggerak itu ternyata kalau mau ikut pelatihan di PMM itu udah ada gitu. Jadi ada kaitannya. Bahkan 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol guru ini ternyata ada di PMM waktu kita memperbaiki kinerja kita. Kalau nggak salah istri itu memilih keyakinan kelas atau kalau nggak salah. Nah di dalamnya ternyata ada ini, dipelajarinya gitu kan.
Oh jadi ternyata kemarin jadinya akhirnya belajar bareng gitu kan. Oh ini ada. Guru itu sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mudah-mudahan kita ada di posisi manajer, tidak di posisi pengukur. Jadi hilangkanlah. Kenapa posisi manajer? Seperti apa? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kalau ada murid, jangan kita tiba-tiba beri hukuman. Ditanya dulu kenapa melakukan itu, apakah tahu itu adalah salah. Terakhirnya adalah murid bisa menemukan solusi dari masalah itu gitu. Jadi jangan kita kamu harus gini ya, harus gini ya gitu kan. Kayak gitu tuh rasa interestnya dari dalam itu kurang. So, yang seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang berjalan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat memberikan penekanan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kan hukum nih, kalau kata orang Sunda mah kumaha we kurang. Benar kan? Padahal budaknya belum tentu kan sepakat dengan apa yang guru itu lakukan. Hal-hal itu dihindarilah. Membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu-ibu udah biasanya nyeramahan juga. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau resah akan kesalahan. Guru juga harus bisa posisi teman bagaimana, pemantau. Kadang-kadang guru sekarang cuek gitu kan terhadap lingkungannya, anak melakukan apa biarin aja lah, tidak membahayakan atau apa gitu. Nah ini yang terakhir, manajer. Ini ada tugas-tugas saya yang mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik lihat ini nih, PPT ini gitu kan. Jadi gimana ya rasanya gitu kan kalau ikut pelatihan. Nah ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Nah ini yang diharapkan nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika anak melakukan kesalahan. Jadi jangan tiba-tiba anak salah dicarikan begitu. Enggak semua salah, sieun merenangnya atas kesalahannya ditambahan ke guru dicarikan, wah makin menjadi. Nah ini tahapannya yang tadi saya sampaikan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kita ke contoh aja biar enak namanya. Ini ada, saya punya video tentang segitiga restitusi, bagaimana penerapannya gitu. Apa mungkin kalau lewat video akan lebih enak menggambarkannya. Kok anak salah nggak boleh dimarahin? Bukan nggak boleh sih, nggak boleh memvonis anak itu selalu bersalah.
Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah, ini ada kasus saat melaksanakan ulangan harian, jawaban teman nyontek, nah, suka kayak gitu kan muridnya kadang-kadang. Nah, bagaimana penerapannya? Oh, ini nggak ada suara, harusnya ada. Tadinya saya mau menunjukkan ini Bapak Ibu, tapi kayaknya nanti kita sharing aja lah, videonya ada di saya. Pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa saling berbagi mengenai disiplin positif ini. Ini mungkin terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, tadi yang saya bilang, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tujuannya itu. Sebagai penutup nih ada pantun dulu. Aduh tadi ya hiburan lah lagi biar nggak pusing ya Banis ya. Ada pantun nih. Iya, dulunya Johannes dihukum. Konsekuensi. Wah, Bapak Ibu alhamdulillah ini udah ada ingat ya hukuman, konsekuensi. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan akan saya infokan lah kalau ada kabar tentang GP. Nggak bisa. Hari libur pergi ke pasar pagi. Cakep. Ya, teriak aja kamu apa deh. Tiba di sana membeli kopi. Cakep. Budaya positif harus kita junjung tinggi agar tercipta generasi harapan negeri. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kegiatan hari ini. Mudah-mudahan tadi saya bilang di awal ini kegiatan sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan kita berbagi. Saya diri di depan juga bukan menggurui, bukan saya sok tahu, hanya ini yang saya pelajari kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan kedepannya ada ilmu-ilmu baru lagi, kita bisa sharing lagi. Terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.